ada 3 tingkatan atau ada 3 kelas. Yang pertama kelas ekonomi, puasanya kelas ekonomi, ya. Lalu yang kedua puasanya orang-orang yang kelasnya bisnis. Yang terakhir puasanya orang-orang yang eksekutif. Monggo dari 3 tingkatan itu jenengan bisa meraba saya termasuk kelas yang mana? Ya. Kelas ekonomi kelas yang bagaimana? Ya. Kelas puasanya kelas ekonomi biasanya hanya puasa menahan lapar dan haus, itu sudah dianggap belum puasa. Ya. Lalu ke puasa yang kelas bisnis yang bagaimana? Kelas bisnis biasanya kelas yang satu menahan lapar, haus, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga kelas eksekutif. Kelas eksekutif. Ini kelas eksekutif. Kelas eksekutif yang sama menahan lapar, haus, tidak melakukan itu, dan dalam menjalankan puasa selalu berbuat kebaikan, sedekah, infak, selalu dilaksanakan, tidak ngerasani orang lain, ya. Nah, ini makanya dari 3 tingkatan ini, kira-kira panjenengan itu masuk kategori yang mana? Ya, wah ini profesi, nah begitu, itu meraba diri sendiri saja. Nah, dari 3 tingkatan kelas itu yang parah adalah kelas ekonomi. Ya kenapa? Orang yang puasanya hanya kelas ekonomi biasanya yang penting aku orang maem, orang umbe. Nah, padahal Allah itu memberi langsung ganjaran pahala kepada puasa yang kita lakukan. Makanya monggo Bapak Ibu dari kelas-kelas itu kita pilih yang eksekutif, yang selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terus berbuat kebaikan dan selalu sedekah, infak, sedekah, ya, umpama dan sebagainya baik-baik. Insyaallah puasa itu kelas yang eksekutif yang Allah memberi pahala yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan ini Allah lagi ngobrol pahala. Bahasanya ya, siapa sih yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Berapa kali Bu? 10 kali. Mama Mbak Susi satu hari ini ngawet hashtag ke saya. Itu nanti akan dilipat gandakan 700 Bu. Jadi 6 kali 10 masih dikalikan. Jadi nang akhirat besok dibagi Bu. Jadi ini BNS yang lainnya. Nah ini yang parah lagi, kita tidak sadar ya. Kita tidak sadar selama kita puasa, biasanya kita kan rasanya orang lain, temannya gibah. Nah ini yang gibah, pekerjaan yang ringan dilakukan tapi kita tidak nyadar itu adalah suatu dosa besar. Tak terasa kita lagi bekerja protek-protek, kalau rasanya ini padahal seperti itu sudah membatalkan puasa. Bahasanya saya kalau sudah seperti itu mending tutup dompet ngajak Pak Sri. Kalau sudah merasani orang itu sudah membatalkan puasa. Makanya hati-hati sekali itu dengan namanya yang namanya gibah. Rasani orang lain menjelek-jelekan temannya sendiri, apalagi rasanya panas. Ini bisa pahala, makanya saya nggak berani. Ya, saya lanjutkan. Ketika kita sudah merasa, puasa rasanya berhenti. Kalau terus diteruskan lagi, mending tutup laptopnya, ada Pak Sri ngopi kondisi, lah orang puasa ini rasanya diskusi. Jadi kayak gitu. Daripada dilanjutkan percuma, karena puasa kita jelas-jelas tidak mendapat pahala kayak gitu ya. Makanya saya teringat lagunya Roma Irama. Mengapa kau suka membuka aib sesama? Kau cerita keburukannya. Semua di tengah lautan jelas kelihatan.
Tapi gajah di teluk mata tidak kelihatan. Oh keterlaluan. Wih. Itu liriknya lah bro, mas saya amati gitu juga ya. Kadang kita itu tidak terasa ya ngomong seomong itu. Biasanya kita ngobrol biasa tadinya, lama-lama ngomong si A, si B, dan sebagainya itu akan menjadi. Dan saya yakin puasa kita di bulan ini kalau seperti itu percuma tidak diterima. Ya kayak gitu. Makanya hati-hati sekali dengan yang namanya gibah atau menceritakan orang lain. Maka Allah pun iya, itu Allah telah berfirman yang dalam artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging sesama saudaramu? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Itu surat 12. Untuk karena itu bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati, saya khususnya itu berintrospeksi diri, muhasabah. Apa yang saya lakukan sehari-hari ini sudah termasuk bisa puasa saya itu. Makanya saya terkadang kalau ketika sedang ngobrol saya berpas-pas untuk yang namanya gibah itu benar-benar. Dan ketika panjenengan lagi ngobrol pun, ketika lagi gibah langsung ingat saya lagi puasa, dan mengingatkan pada temannya. Kalau temannya itu diingatkan, pembicaraan kita dialihkan, tapi kalau dialihkan nggak mau, kita tinggalkan saja daripada puasa kita batal. Ya kayak gitu. Makanya saya berharap sekali kepada terutama saya itu untuk benar-benar hati-hatilah. Apalagi kita bekerja di sini bersama-sama untuk kemajuan sekolah. Antara satu teman dengan yang lainnya harus ada kerjasama, jangan saling menggunjing, memusuhi dan sebagainya. Dan itu untuk introspeksi saja. Harapan saya juga kepada bapak, ibu, guru semuanya seperti itu, sehingga di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan banyak pahala, kita nanti puasanya diterima oleh Allah sebagai amalan yang nanti mendapat balasan yang luar biasa dari Allah. Demikian bapak ibu yang kami hormati, sedikit bukan tausiah ya, hanya pribadi saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Itu kebaikan dari Allah, dan bila ada kekurangan memang kebetulan saya. Harapan saya seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf sekali. Bila itu wa hidayah wa inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.